Jumpa kita hari ini Selasa 26 Januari 2020 dalam channel yang sama. Siraman kalbu sore kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkenan menyirami hati dan pikiran kami serta kalbu kami, agar kami lebih mampu memilih apa yang terbaik dalam tugas kerja kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal 5 ayat 33 sampai 42 dikatakan firman Tuhan demikian. Mendengarkan perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat kepada orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikut-pengikutnya. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarlah mereka, jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Banyak sekali orang yang mengatasnamakan pilihan Allah, rasul-rasul, memberitakan firman Tuhan, tapi nyatanya adalah orang-orang palsu. Pengikutnya hancur dan mereka pun lenyap dari permukaan. Kira-kira seperti itu. Saudaraku yang kekasih, tapi rasul-rasul ini lain daripada yang lain. Setelah mereka dibawa ke mahkamah agama, lalu mahkamah agama mengatakan bahwasanya lepaskan mereka. Kalau mereka memberitakan berita yang dari manusia, nanti akan terevaluasi. Tapi kalau mereka memberitakan berita sukacita yang dari Allah, maka kamu pun akan terkecam. Malah mahkamah agama itu mengecam orang yang mau membelenggu para rasul-rasul itu. Sehingga para rasul itu dibebaskan, dan mereka mulai berbicara antara rumah ke rumah. Mereka melayani antara rumah ke rumah, melayani tentang Yesus adalah yang Mesias, yang adalah yang cocok. Yesus adalah yang sungguh-sungguh, yang harmoni kepada semua keadaan, kepada semua umat, dan kepada semua perwatakan manusia. Dan dia mampu membebaskan segala ketertinggalan, segala kebodohan, segala dosa dalam kehidupan manusia, orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih, ada hal yang menarik. Ternyata para rasul itu melayani dulu dari rumah ke rumah. Belum ada gereja. Jadi gereja sebenarnya cikal bakalnya berada dalam persekutuan antara rumah ke rumah. Karena itu pelayanan yang ada sekarang ini oleh karena pandemik, yang berfokus antara rumah ke rumah, antara gang ke gang, yang mana ada banyak jemaat mungkin dalam satu jalan, satu gang, satu daerah, lalu mereka berkumpul
di suatu tempat dan bukan pergi ke gereja, hal itu tidak salah. Kiranya semangat pelayanan dalam kehidupan kita, apapun yang dirintangi, senantiasa lolos dan bisa ditembus. Seperti rasul-rasul pada kesempatan ini. Mereka setelah dibebaskan dan mereka merasa layak jikalau mereka menghadapi kesulitan. Karena mereka memberitakan berita sukacita. Saudaraku yang kekasih, tidak selamanya berita sukacita yang benar, yang adil, yang kita beritakan itu selalu diresponi dengan baik, selalu menghadapi hal-hal yang baik. Ada kalanya menghadapi hal yang buruk. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan hal yang sangat sulit. Kita hadapi, tembus bersama Kristus agar Injil keselamatan yang dibawa Mesias Yesus sampai kepada semua orang, di semua tempat, di semua keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, karena bagi setiap orang yang benar tidak ada batas untuk memberitakan namamu. Tidak ada situasi yang sulit, karena Engkau Tuhan dalam nama Yesus dan Roh-Mu menyertai kami, menyertai mereka, menyertai situasi kami. Kuatkan kami, berikan kami hikmat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.